Shalom Bapak Ibu rekruter Tangan Pengharapan, semoga Bapak Ibu sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, saya Michelle Kosasi, berusia 27 tahun dan berasal dari kota Surabaya, Jawa Timur. Melalui beberapa perjalanan hidup, sejauh ini saya menemukan bahwa beban hati saya ada di dalam dunia pendidikan, terkhususnya melalui pengajaran dan mentoring. Salah satu kerinduan saya adalah bagaimana bisa melihat dan membantu anak-anak atau teman-teman muda untuk bisa menghidupi hidup atau punya hidup yang maksimal dengan setiap potensi yang Tuhan sudah percayakan. Tak terkecuali untuk teman-teman muda atau anak-anak di pedalaman juga yang mungkin selama ini lebih terbatas dalam hal ekonomi dan pendidikan yang layak. Sehingga harapan saya untuk ke depan bisa lahir calon pemimpin-pemimpin yang berkarakter Kristus, cerdas, dan siap berdiri dan berpengaruh untuk Indonesia yang lebih baik dan maju. Sebelumnya, saya pernah berkesempatan untuk mengajar di sebuah sekolah Kristen di Surabaya sebagai seorang guru life skill yang fokusnya adalah mengajarkan tentang pendidikan karakter dan keterampilan hidup. Hal-hal yang dibahas contohnya seperti kepemimpinan, manajemen diri, relasi, dan lain sebagainya yang tentunya juga dilandaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sampai saat ini saya juga aktif dalam pelayanan di anak muda dan sekolah minggu, di mana biasanya saya dipanggil Kak Michelle oleh teman-teman muda dan anak sekolah minggu, serta saya dipanggil Miss Michi oleh murid-murid saya di sekolah. Pada kesempatan micro teaching kali ini, izinkan saya membawakan sebuah materi pelajaran life skill yang berjudul Sandwich Method atau metode sandwich yang seolah-olah akan saya sampaikan kepada teman-teman usia SMA. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, semua sekarang udah selesai ya bikin sandwichnya. Tolong pastikan harus ada sayur sama dagingnya. Kalau buat telur sama saus itu opsional, teman-teman boleh tambahkan atau enggak. Nah, buat teman-teman yang nggak suka sayur, Miss Michi minta tolong tetap harus ada sayurnya. Dikit aja nggak apa-apa, yang penting ada ya. Nanti tak jelasin kenapa. Nah, sudah lapar semuanya? Sebelum kita makan, Miss Michi mau tanya dulu nih. Kenapa kira-kira kok hari ini Miss Michi ajak teman-teman bikin sandwich? Hah? Buat perjamuan kasih? Ya, kita makan ya, sesekali pelajaran life skill makan, kapan lagi loh. Ya, tapi alasan utamanya bukan itu ya. Thank you buat responnya sebelumnya. Nah, teman-teman, hari ini kenapa Miss Michi ajak teman-teman untuk bikin sandwich? Karena ternyata di hidup ini ada salah satu metode yang namanya sandwich method atau metode sandwich. Buat apa itu? Ada yang pernah dengar? Nah, ternyata metode sandwich ini adalah salah satu cara gimana kita belajar untuk mengkritik orang atau memberikan feedback, umpan balik, saran, masukan, tapi dengan cara yang lebih baik. Nah, Miss Michi mau tanya, Jason, pernah nggak misalkan kamu nih mau kasih saran, kritik sama temenmu gitu ya, tapi waktu kamu bilang, ternyata temenmu malah tersinggung, terus dia ngamuk, marah gitu, pernah? Oh pernah ya, oke, thank you. Kalau Keisha, sebaliknya, pernah nggak misalkan kayak temanmu tuh mau ngasih tahu kamu sesuatu, cuman entah waktu itu caranya nggak tepat gitu ya, kamu tuh malah tersinggung, sakit hati, pernah? Oh nggak pernah, wah oke. Ini salah satu contoh teman-teman bahwa kita sehari-hari ketika kita hidup sama banyak orang, kita hidup berdampingan, kadang itu bisa terjadi loh, kita berusaha untuk kasih masukan, kasih kritik, tapi mungkin karena caranya nggak tepat, orang tuh jadi malah tersinggung, marah, sakit hati, dan jadinya kritik kita atau saran yang mungkin maksud kita tuh baik, kita mau kasih tahu dia, tapi jadi nggak tersampaikan, orang jadi sulit terima karena caranya kurang tepat. Nah, itu kenapa ada salah satu metode namanya metode sandwich ini tadi yang untuk bisa membantu kita untuk bisa menyampaikan kritik dengan cara yang lebih baik. Oke, nah teman-teman, sekarang minta tolong dilihat sandwichnya ya sebelum nanti kita makan. Nah, kalau kita mau mengkritik orang pakai metode sandwich, itu ada step-stepnya teman-teman ya. Jadi Miss Michi mau tanya, paling bawah kalau sandwich itu apa? Ada lapisan roti, ya, terus tengahnya sayur sama daging,
Terus baru ditutup dengan roti lagi. Nah, maksudnya gimana teman-teman? Kalau kita mau kritik orang gitu ya, harus mulai dari lapisan yang paling bawah dulu, yaitu roti. Itu bicara tentang kita harus kasih apresiasi dulu, kita kasih pujian dulu, kata-kata positif kepada orang itu. Jadi jangan langsung ini ya, oh kamu kurang gini, kamu kurang gitu. Wah, itu lebih berbahaya teman-teman, karena itu tadi orang bisa lebih gampang tersinggung. Misalnya kita bisa bilang thank you ya, sudah berusaha, sudah ini, sudah itu gitu. Nah, baru kita masuk ke lapisan berikutnya, apa? Daging sama sayur. Nah, itu ngomong tentang apa teman-teman? Baru di lapisan yang kedua ini kita sampaikan inti kritik yang kita mau sampaikan ke orang itu gitu ya. Jadi ya kita baru bilang di sini misalkan thank you ya sudah berusaha, tapi kemarin tuh kurang gini loh, kemarin tuh kurang gitu, kayak gitu. Itu sama juga dengan ini loh, kok misalkan kita ngunyah roti sama daging, lebih gampang mana? Lebih gampang ngunyah roti kan? Nah, jadi awalnya kita kasih yang lebih lembut dulu, terus tengah-tengahnya kita baru kasih intinya yang lebih keras gitu ya, inti kritiknya, baru terakhir jangan lupa ditutup apa lagi kok sandwich itu? Ditutup dengan roti lagi. Maksudnya apa itu? Nah, maksudnya ya ketika kita sudah selesai sampaikan inti kritiknya, jangan lupa tutup lagi, pakai kata-kata positif atau bisa juga kita memotivasi orang itu atau kasih solusi bahkan. Oke, sekarang Miss Mici coba kasih contoh ya, biar lebih jelas teman-teman. Nah, misalkan Lisa, contoh ya, contoh aja. Suatu hari Lisa itu presentasi di depan kelas gitu ya, sebenarnya materimu tuh bagus, tapi karena kamu grogi banget, jadi ngomongnya tuh cepet banget kayak kereta. Nah, terus jadinya nggak jelas. Kita yang denger itu nggak jelas kayak Lisa ini ngomong apa ya gitu. Nah, teman-teman, kalau case-nya kayak gitu, kasusnya, kira-kira kita ngomongnya gimana? Pakai metode sandwich tadi. Ayo dicoba. Coba bareng-bareng ya. Ayo mulai dari lapisan paling bawah tadi apa? Roti dulu. Kita kasih apresiasi dulu. Jadi misalkan kita bilang, Lisa thank you ya, kamu sudah mengusahakan presentasinya, materinya bagus gitu. Terus lanjut inti kritiknya, kita mau belajar kasih kritik ke Lisa kayak karena terlalu cepet tuh jadi nggak jelas gitu. Ngomongnya gimana? Ya ngomongnya misalkan, tapi kamu tadi sorry ngomongnya terlalu cepet gitu, jadi kayak nggak jelas kamu tuh lagi ngomong apa, padahal sebenarnya materinya bagus. Ya itu kita sampaikan ya inti kritiknya. Nah terus yang terakhir teman-teman, ditutup lagi pakai roti. Itu kita kasih kayak kata-kata positif atau solusinya. Gimana? Ya kita bisa bilang kayak ya sebaiknya mungkin nanti lain kali ngomongnya jangan terlalu cepet. Kalau nggak terlalu cepet pasti akan lebih jelas dan lebih bagus lagi. Dan aku percaya kamu bisa kok. Nah contohnya kayak gitu ya teman-teman ya. Dan itu ya salah satu hal simple aja, tapi banyak hal lain ya kita bisa terapkan ini, salah satunya metode sandwich. Lebih enak kan teman-teman dibanding kayak langsung, kamu presentasinya nggak bagus gitu. Kan lebih enak yang cara tadi ya, lebih manusiawi, lebih terdengar hangat juga. Jadi orang itu kalau terima kritik dari kita itu nggak merasa terserang teman-teman. Tapi ya dia bisa terima dengan lebih baik gitu ya. Terus hubungan kita juga nggak rusak, nggak bikin orang emosi atau tersinggung. Dan ini teman-teman yang paling penting kalau kita memberikan kritik, itu yang kita perlu ingat adalah kita memberikan kritik ke orang karena kita pengen orang itu lebih baik. Jadi bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan atau menyalahkan orang tersebut, tapi justru karena kita sayang sama orang itu, kita mengasihi orang itu, makanya kalau ada sesuatu yang bisa diperbaiki, kita sampaikan gitu ya. Jadi itu kenapa pentingnya belajar untuk menyampaikan kritik itu dengan cara yang lebih baik. Teman-teman bisa pakai metode sandwich ini gitu. Karena cara kita menyampaikan itu nggak kalah pentingnya dengan isi kritik itu sendiri. Nah teman-teman silakan sebentar. Tadi kan kita bikin satu kotak gini terus kan dibagi dua. Nah teman-teman boleh makan satu sisinya, ya silakan boleh makan sebentar.
Dan boleh satu sisinya tolong ditinggal dulu sebentar ya. Oke teman-teman, sekarang selanjutnya silahkan tadi sisa satu bagian yang separuh itu silahkan tuker sama temenmu, terserah, boleh siapapun ya. Udah dituker ya teman-teman. Nah sekarang silahkan coba dimakan bikinan temennya. Yang udah kenyang dikit aja nggak apa-apa, 1-2 gigitan nggak apa-apa ya. Pokoknya dicoba punya temennya ya, sampai teman-teman nyobain ya punya temennya. Ada yang bisa nebak lagi nggak? Kenapa kok Miss Michi ajak teman-teman untuk yang separuh tadi sandwichnya itu tuker sama orang lain? Jadi teman-teman, kalau tadi yang pertama kita kan belajar memberikan kritik ke orang. Ada salah satunya lewat metode sandwich ini tadi supaya bisa dengan cara yang lebih tepat gitu ya, sehingga orang tuh nggak merasa terserang. Nah yang kedua teman-teman, ayo kita juga mau sama-sama belajar untuk bisa menerima kritik dari orang lain. Jadi kok yang pertama tadi memberi kritik, yang kedua belajar menerima kritik. Karena kadang ada orang-orang yang dia cuma mau kasih kritik, tapi ketika dikasih kritik dia nggak mau. Ada punya teman kayak gitu? Ya semoga kita bukan salah satunya ya gitu. Jadi yang kedua kita juga harus belajar bisa menerima kritik. Nah kayak tadi teman-teman kan switch ya, tukeran sandwichnya. Oh mungkin bagi Nathan, Miss punyanya Michael terlalu banyak tomatnya, aku nggak suka tomat gitu. Mungkin itu sesuatu yang teman-teman nggak nyaman atau nggak biasa ya. Tapi teman-teman tentang kritik itu juga seperti itu sih. Kadang kalau kita menerima kritik itu mungkin sesuatu yang nggak enak, yang nggak nyaman buat kita. Tapi kita perlu belajar untuk menerima itu tuh satu kesatuan ya. Kita nggak bisa pilih, oh yang kita suka, aku nggak mau pakai sambal, aku nggak mau pakai sayur. Nggak bisa, kita harus terima satu kesatuan. Sama halnya dengan kritik. Kita nggak bisa cuma terima kritik yang kita suka aja gitu. Kadang kita nggak suka, tapi kita juga harus belajar terima. Tapi tenang, setelah itu teman-teman bisa memprosesnya. Jadi bukan berarti terus terima kritik semua ditelan mentah-mentah, enggak. Tapi berikutnya silahkan terus kritik-kritik itu bisa dipilah mana yang memang benar-benar oh ini memang sesuai dengan aku, atau ini bisa aku terapkan lebih lanjut untuk memperbaiki diriku. Tuh, jadi teman-teman ada proses untuk memilah itu. Tapi penting untuk jadi orang yang mau belajar untuk terima kritik dari orang lain. Ya tentunya di situ kita harus belajar gimana menurunkan egonya kita belajar rendah hati untuk terima masukan atau kritik dari orang lain. Ya contohnya misalkan Cedric kan nggak suka sayur katanya, tapi sebenarnya sayur itu bagus nggak? Bagus kan? Ya sama teman-teman, kadang mungkin kritiknya itu kayak sesuatu yang kita nggak suka, tapi bisa jadi itu sebenarnya kritik yang baik untuk membangun hidupnya kita. Oke teman-teman, jadi hari ini kita belajar apa? Bikin sandwich. Iya sih ya, hari ini kita belajar ada salah satu metode yang namanya metode sandwich, digunakan untuk memberikan kritik ke orang dengan cara yang lebih baik, lebih tepat gitu ya, supaya orang itu tidak merasa terserang, tersinggung. Dan tentu tujuannya ketika kita mengkritik orang bukan untuk menjatuhkan orang itu, tapi justru karena kita sayang sama orang itu ya, kita pengen dia lebih baik. Jadi ada masukan-masukan yang diberikan. Caranya tadi gimana? Ada 3 lapisan, dimulai dari roti paling bawah itu ngomong tentang ya kita kasih apresiasi dulu, hal-hal positif, kita menghargai usahanya. Baru selanjutnya lapisan tengah kedua daging dan sayur ya, kita baru ngomong inti kritiknya. Dan jangan lupa terakhir ditutup lagi dengan roti, itu ngomong tentang kita kasih hal positif lagi, atau kita bisa kasih motivasi, solusi buat orang tersebut ya. Itu tadi yang pertama, memberikan kritik. Yang kedua kita juga belajar apa? Yang tadi itu keren sandwich, kita belajar yang kedua adalah tentang menerima kritik ya teman-teman. Jadi ayo sama-sama belajar merendahkan hati, menurunkan ego, belajar untuk kita juga mau terima kritik dari orang. Karena kita juga pasti punya kelemahan, kita perlu diingatkan sama orang lain supaya kita juga bisa jadi pribadi yang semakin baik juga. Jadi itu teman-teman, ayo sama-sama belajar. Ini bisa dipraktekkan sehari-hari ya, sama teman, sama keluarga atau siapapun. Yang pasti juga hati-hati perhatikan bahasa, waktu, momen yang tepat juga. Oke, sama-sama belajar ya. Belajar untuk memberikan kritik dengan baik gitu, dan juga mau belajar menerima kritik.
Terima kasih teman-teman, sekian untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekian micro teaching yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan sekiranya bisa menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.